Aku dulu sangat over panic, gak sangat pakai over lagi. Tapi untungnya itu cuma dulu. Kalau sekarang sih, masih sih, tapi gak separah yang dulu kok. Panikan yang aku maksud bukan anxiety ya guys ya. Lebih ke panik kalang kabut, buta arah dan bisa nyebabin masalah lain. Jadi pernah, dulu aku masuk kuliah di semester 1. Masih mahasiswa baru yang ambis dengan nilai dan merasa IPK harus 4. Of course, selalu perfeksionis soal tugas. Sampai suatu hari, aku dan bestiku, sebut aja namanya Rere, dia adalah konco kental yang sifatnya 11-12 sama aku. Kita hahahi menuju kelas, lagi ngebahas lagu. The coconut nut is a giant nut. Dan aku baru sadar aku nggak bawa tugas yang harus dibawa, yaitu naskah cerita. Naskah yang udah aku dan Rere buat semalam suntuk sambil nyemilin mie goreng 3 bungkus. Panik dong, Re, aku lupa bawa naskah. Hah? Serius? Terus gimana? Apa kita balik aja ke rumahku? Tapi rumahmu kan di ujung, apa sempat? Sempat nggak ya? Tiba-tiba ada keajaiban dunia muncul. Ketua kelas datang dan memberitahu anak-anak bahwa, weh, Ibu A lagi rapat sama dosen tuh, tapi kita disuruh nunggu 15 menit di kelas. Di situ aku sama Rere seneng banget dan tanpa babi ibu langsung ngebut ke rumahku. Udah kayak kisah pas ortu kalian masih bocah menuju ke sekolah. Dulu tuh ya, bapak pas mau ke sekolah harus melewatin hutan yang banyak ularnya. Terus belum lagi nyebrang jurang yang tingginya 52 km. Ya, begitulah. Kita juga melalui banyak cobaan. Di saat itu ada pembangunan jalan dan macet parah. Terus belum lagi bensin sekarat. Akhirnya kita isben dulu. Terus ternyata ada perbaikan jalan lagi dekat depan perumahan dan kita harus muter. Pas udah sampai di rumah, aku juga baru ingat. Aku lupa bawa kunci rumah. Alhasil aku pakai cara terakhir, yaitu masuk dari jendela belakang yang mengakibatkan semua badanku terjepit. Walaupun pegel-pegel dan merah-merah, akhirnya kita dapat naskah yang perlu dibawa dan kembali ke kampus. Bener-bener over panic ini bikin kalang kabut dan aku cukup merasa tersiksa dengan bad habitku ini. Hingga akhirnya aku mendapat cara jitu untuk meminimalisir over panic aku, yaitu yang pertama, biasakan menyiapkan apapun itu di malam sebelum esok. Yang kedua, bikin notes gitu, tempel di tempat yang mudah kelihatan biar nggak lupa. Yang ketiga, sebelum pergi cek lagi barang bawaan. Yang keempat, kalau udah kejadian tetap tenang dan pikirkan cara yang setidaknya nggak ngerugiin banget. Yang kelima, balik lagi ke nomor 1. Kalian mungkin ada yang penasaran gimana ending setelah aku mendapatkan kembali naskahku. Endingnya, aku dan Rere diusir dari kelas. Sebenarnya, aku nggak perlu pulang, aku nggak perlu ngebut-ngebut, ngehabisin bensin dan berakhir nggak bisa masuk kelas. Kalau aku tenang saja sedikit dan berpikir kembali, mungkin aku hanya perlu ngeprint naskahku yang sudah pernah diupload di e-learning. Mending aku ngehabisin puluhan ribu demi ngeprint naskah berpuluh halaman dan bisa masuk kelas tepat waktu. Ya, tapi emang sih harus ngelakuin kesalahan dulu baru bisa belajar. Semoga pengalamanku ini bisa jadi pelajaran juga ya buat kalian.